Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas modul 12A8, yaitu koneksi antar materi modul 12. Perkenalkan, saya Ahmad Sukri SPD, JGP Angkatan 7 Kabupaten Sumbawa, asal sekolah SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, dengan fasilitator Ibu Julaiha SPD dan pengajar praktik Bapak Muhardani SPD. Sebelum saya menjelaskan koneksi antara materi modul 1.1 dan 1.2 dalam bentuk refleksi 4P, saya ingin meninjau kembali apa isi dari materi modul 1.1 dan 1.2 supaya saya bisa menjelaskan dengan baik. Kita bisa menghubungkan antara isi materi modul 1.1 dan 1.2. Secara umum, materi modul 1.1 adalah menjelaskan tentang tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua yang penting di sana adalah pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang penting yang ketiga adalah pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian kita tinjau kembali materi modul 1.2, apa yang diajarkan dalam modul 1.2, yaitu bagaimana manusia bisa bergerak dan menggerakkan. Kemudian manusia dapat tergerak oleh suatu peristiwa atau momen, suasana dan proses, maka menjadi penting untuk menghadirkan momen peristiwa yang memungkinkan anak untuk tergerak. Dan itulah tugas kita sebagai guru dalam pembelajaran di kelas, yaitu menghadirkan momen atau peristiwa atau sesuatu yang baru sehingga anak dapat tergerak untuk belajar. Kemudian yang berikutnya adalah untuk bisa bergerak, seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak, berpusat pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Dan untuk bisa menggerakkan, seorang guru penggerak harus bisa berperan sebagai atau menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Inilah sekilas tentang tinjauan kembali isi materi modul 1.1 dan 1.2. Nah, kita masuk kepada refleksi 4P dari modul 1.2, yaitu peristiwa. Nah, di sini akan saya jelaskan apa momen paling penting dan menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran di modul 1.1 hingga 1.2. Kemudian apa kaitan dari materi yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, perasaan. Apa perasaan saya saat saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Kemudian yang ketiga, pembelajaran. Apa pembelajaran yang bisa saya ambil? Sebelum momen itu terjadi saya berpikir bagaimana, dan sekarang saya berpikir bagaimana. Kemudian nanti setelah itu apa penerapan atau rencana ke depan untuk pengembangan diri saya dari sekarang atau menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Kita masuk ke yang pertama, itu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah pada modul 1.1 ketika mempelajari refleksi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, yang salah satunya adalah bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta tugas guru dalam menebalkan laku anak, bukan merubah dasar laku anak. Pada modul 1.2 secara umum di sana saya belajar tentang bagaimana manusia bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, terkait dengan ini, maka saya menyimpulkan kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan, mulai dari unit terkecil, yaitu di dalam kelas, salah satu tugas guru adalah harus bisa menciptakan momen atau peristiwa yang membuat murid bisa tergerak. Keterkaitan di antara modul 1.1.2 di sini adalah keterkaitan antara tujuan pendidikan dengan bagaimana tujuan itu bisa dicapai, yaitu dengan cara guru menghadirkan momen yang bisa membuat murid bisa tergerak. Kemudian yang kedua, untuk itu seorang guru harus bergerak dengan modal nilai-nilai guru penggerak, dan untuk bisa menggerakkan harus memiliki peran seperti peran guru penggerak. Nah, yang berikutnya adalah
perasaan saya. Nah, ini sesuatu hal yang baru menurut saya. Yang saya rasakan saat itu adalah ada rasa galau, tidak nyaman, ada sedikit rasa bersalah karena ternyata saya belum menjadi guru yang sebaik apa yang saya sendiri harapkan. Walaupun selama ini murid saya tetap merasa nyaman dan senang belajar fisika dengan saya. Ada yang kurang saya rasakan adalah bahwa selama ini pembelajaran cenderung memaksakan semua murid saya untuk melakukan hal yang sama, memaksakan mereka untuk mengerjakan tugas yang sama dengan cara belajar yang sama. Target belajar selalu KKM, padahal mereka memiliki kemampuan yang tidak sama. Saya merasa telah menyalahi kodrat anak karena ingin mengubah kodrat mereka yang sebetulnya kurang mampu di mata pelajaran fisika, tapi saya paksa untuk bisa fisika. Selama ini saya sudah mengubah kodrat jagung menjadi padi, dan itu bertentangan dengan kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Berikutnya pembelajaran. Nah, dari kenyataan itu apa pembelajaran yang saya dapatkan? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa sudah menjadi guru yang mumpuni, yang kompeten, karena telah mengajarkan murid saya dengan baik. Saya telah mengajarkan murid saya dengan baik karena memang selama ini saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, tetapi saya selalu berusaha menuntaskan materi dengan tepat waktu dan mengusahakan murid saya untuk mencapai KKM. Di sini letak kesalahan saya. Nah, namun setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan ternyata belum sesuai dengan pemikiran Kak Hadi dan tidak membacakan murid saya sesuai dengan kodratnya. Untuk itu sekarang saya berpikir bahwa saya harus memperbaiki cara pandang saya terhadap tujuan pendidikan, memperbaiki kualitas pembelajaran saya di kelas agar memenuhi kebutuhan anak agar mereka belajar sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Saya juga harus terus mengembangkan diri saya agar saya mampu mewujudkan nilai-nilai guru penggerak dan berusaha menggerakkan sesuai dengan peran guru penggerak. Selanjutnya penerapan ke depan atau rencana saya. Rencana ke depannya saya akan berusaha mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid saya, pembelajaran yang menyenangkan, yang memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Untuk memenuhi target saya tersebut, saya akan berusaha belajar dari siapa saja dan dari mana saja, serta berbagi pengalaman serta bertukar pikiran dengan teman-teman guru yang lain, dengan harapan agar pengalaman mereka dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber inspirasi dan motivasi bagi saya untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, berusaha menanamkan nilai-nilai guru penggerak secara utuh dalam diri saya. Saya berbuat semaksimal mungkin untuk melaksanakan peran guru penggerak. Demikian, terima kasih atas uraian singkat ini. Jika ada saran untuk perbaikan, saya menerima dengan tangan terbuka dan lapang dada untuk perbaikan tugas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.